Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Batiar Gaib. Saya akan mempresentasikan hasil beda buku saya yang berjudul The Achiever, Semua Pencapaian Sukses Anda Berawal di Sini. Baik, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa perbedaan antara achiever dan mediocre. Achiever sendiri diartikan sebagai pribadi yang ingin mencapai lebih, berprestasi, orang yang memiliki impian dan sasaran yang jelas, punya keinginan yang kuat untuk maju, tidak puas dengan keadaan sekarang, mengalahkan kesulitan untuk meraih ataupun mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan mediocre diartikan sebagai pribadi yang rata-rata, biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, cepat merasa puas, cepat merasa cukup, lumayan, membosankan, tidak hebat, mencari aman, serta tidak berani mengambil resiko. Baik, yang selanjutnya yaitu arti sebuah pencapaian. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, setiap orang mengartikan pencapaian atau achievement yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atau achievement adalah sesuatu yang bersifat relatif. Berikut adalah beberapa contoh pencapaian yang ingin diraih oleh berbagai orang. Pencapaian tersebut meliputi salah satu, gabungan, atau semua hal berikut ini. Yang pertama, pernikahan dan keluarga yang harmonis. Yang kedua, memiliki banyak teman. Yang ketiga, kekayaan materi. Yang keempat, kedamaian batin. Dan yang terakhir, kekuasaan dan pengaruh. Berdasarkan beberapa contoh yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan seorang achievement mungkin saja yang pertama, seorang yang ingin mengembangkan timnya. Yang kedua, seseorang di bidang sales atau marketing yang ingin meraih target penjualan. Yang ketiga, seorang yang memiliki niat untuk mengubah kebiasaan buruknya. Dan yang terakhir, seorang olahragawan yang ingin menjadi juara. Yang selanjutnya yaitu ciptakan masa depan. Seseorang hidup dalam 3 kerangka waktu, yaitu yang pertama, masa lalu atau past. Yang kedua, masa kini atau present. Dan yang ketiga yaitu masa depan atau future. Untuk masa lalu sendiri merupakan masa di mana semua kejadian-kejadian yang sudah terlewati dan tidak dapat diulang ataupun digantikan. Masa lalu seseorang meliputi momen-momen keberhasilan ataupun momen-momen kegagalan, serta berbagai pengalaman indah ataupun pengalaman buruk. Yang kedua, masa kini merupakan masa yang paling berpengaruh terhadap masa depan yang ingin kita capai, dengan cara mencari kesempatan dan melakukan persiapan agar masa depan tersebut atau pencapaian tersebut dapat diraih sesuai apa yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu masa depan atau future. Masa depan merupakan masa di mana segala sesuatu yang belum diketahui apa yang akan terjadi. Namun masa depan juga merupakan masa di mana seseorang dapat meraih sesuatu yang berbeda dari masa sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu kesadaran diri. Seseorang perlu menyadari beberapa hal penting dalam kehidupan ini, seperti yang pertama, menyadari bahwa tidak ada orang lain yang mampu menggantikan dirinya sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, menyadari bahwa pencapaian yang lebih baik akan diperoleh seseorang jika dirinya menjadi lebih baik. Yang ketiga, menyadari bahwa seseorang harus fokus pada apa yang akan diraihnya. Yang keempat, menyadari bahwa tindakan sekecil apapun pasti akan ada artinya. Yang kelima, menyadari bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi tanpa alasan yang jelas, sehingga seseorang diharapkan bisa mengantisipasinya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menyadari bahwa jika ada seseorang dapat meraih sesuatu pencapaian, maka akan ada orang lain juga yang dapat meraih hal tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu ukuran pencapaian. Pencapaian yang layak kita raih dalam kehidupan ini adalah yang pertama, pencapaian yang menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, pencapaian yang mengembangkan kapasitas potensi yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, pencapaian yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Yang keempat, pencapaian yang memberikan kita kepuasan. Yang kelima, pencapaian yang memperluas pengaruh kita secara positif bagi orang lain. Dan yang keenam yaitu pencapaian yang memuliakan Tuhan. Selanjutnya yaitu tujuan hidup dengan formulasi SI. Yang pertama, meditasi. Meditasi di sini bukanlah kegiatan pengosongan pikiran,
melainkan suatu aktivitas perenungan mendalam akan hidup kita dan disertai dengan doa. Hal ini dapat menolong kita memasuki suatu kesadaran diri dan menyadari bahwa kehadiran Sang Pencipta yang telah merancang kehidupan kita untuk suatu pekerjaan baik yang perlu kita penuhi. Penemuan tujuan hidup harus dimulai dari Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Di dalam meditasi, kita mengambil waktu tenang dan mulai berdoa meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan master plan atau rancangan kehidupan kita yang seharusnya kita penuhi. Yang kedua yaitu obsesi. Temukan apa yang menjadi obsesi kita selama ini. Ini semacam suatu hasrat yang berkobar dalam diri kita untuk menjadi, melakukan, dan memiliki sesuatu yang bermakna. Obsesi merupakan sekumpulan keinginan, ambisi, impian, cita-cita, dan harapan yang kita miliki. Yang ketiga yaitu imajinasi. Perhatikan kembali semua hal yang sering kita bayangkan ataupun yang kita hayalkan sehari-hari dalam hidup kita. Karena bisa saja di antaranya ada tujuan kita di situ. Bebaskan imajinasi kita. Jangan pernah membatasi imajinasi kita untuk membayangkan hal-hal yang besar. Banyak orang tidak berani berimajinasi hanya karena melihat keterbatasan kondisinya sekarang. Yang keempat yaitu sensasi. Sensasi dalam diri kita menjadi petunjuk akan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kebanyakan orang-orang yang berhasil adalah mereka yang melakukan apa yang mereka sukai. Mereka begitu antusias dan termotivasi oleh sensasi yang menyala di dalam diri mereka. Yang kelima yaitu potensi. Tujuan hidup kita biasanya dapat dicapai dengan potensi yang ditaruh oleh Sang Pencipta kepada diri kita sendiri. Artinya kita tidak akan menjadi seekor burung jika tidak dilengkapi dengan sepasang sayap. Setiap kita pasti memiliki potensi, dan potensi yang diasah dan terus dilatih nantinya akan menjadi kompetensi sendiri bagi diri kita. Potensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan atau bakat alami yang kita miliki. Potensi seperti itu menjadi suatu perlengkapan yang telah ditaruh di dalam diri kita untuk memenuhi suatu tujuan. Mungkin ada begitu banyak kemampuan yang tersembunyi di dalam diri kita, namun kita tidak menyadari hal tersebut. Beberapa tes telah dikembangkan untuk penemuan potensi diri kita, sehingga kita bisa gunakan hal tersebut untuk menemukan potensi apa yang kita miliki. Karena kita tidak akan pernah mengetahui kemampuan kita sebelum kita mencobanya. Bila tidak berhasil, anggap saja sebagai suatu percobaan dan bukan suatu kegagalan. Yang keenam yaitu prestasi. Prestasi merupakan hasil dari potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Tidak seorang pun yang mampu berprestasi dalam segala bidang, karena setiap orang memiliki potensi dalam masing-masing bidang yang diminatinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu situasi. Berbagai macam situasi yang telah kita lalui dapat membawa kita pada pemenuhan suatu tujuan. Situasi juga berbicara mengenai siapa saja orang-orang yang ada di sekeliling kita saat ini dan keadaan-keadaan apa saja yang sedang terjadi. Karena situasi yang ada dapat menjadi pintu yang terbuka bagi kita untuk melangkah pada suatu tujuan yang kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu tujuan atau purpose. Kita juga dapat menemukan tujuan atau purpose kita secara sederhana dalam karir ataupun pekerjaan kita dengan cara mengetahui gairah atau passion yang kita miliki akan suatu hal. Setelah itu, kita perlu menemukan apakah kita memiliki potensi yang mendukung hal tersebut. Lalu mulai kenali jenis kepribadian kita, seperti apa yang kita miliki. Tentu apabila kita mengerjakan sesuatu didasari hal-hal di atas, maka itu akan membuat kita lebih produktif, yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan atau profit bagi kita secara pribadi maupun orang lain. Yang selanjutnya yaitu 7 langkah suatu pencapaian. Yang pertama yaitu dream it atau mimpikanlah. Hal ini merupakan langkah awal untuk kita agar dapat meraih sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Kita harus berani bermimpi dan meyakini bahwa apa yang menjadi impian kita suatu saat nanti akan terjadi. Yang kedua yaitu believe it, yakinlah. Kita sebagai pemimpi perlu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa apa yang kita mimpikan mungkin saja bisa diraih.
Hal ini berarti bukan cuma sekedar impian besar, tetapi hanya sebatas angan-angan saja. Yang ketiga yaitu see it, lihatlah. Orang-orang yang berhasil memiliki kebiasaan melihat diri mereka sendiri seolah-olah sudah meraih apa yang menjadi impian mereka. Mereka punya gambaran mental yang jelas akan pencapaian yang mereka inginkan, bahkan melampaui diri dan keadaan masa kini. Yang keempat yaitu tell it, atau beritahukanlah. Beritahu apa yang hendak ingin kita raih kepada orang lain yang kita percayai dan yang mendukung kita. Dengan mengatakan hal tersebut akan menjadi dorongan motivasi bagi kita untuk benar-benar membuktikan perkataan kita mengenai impian tersebut. Yang kelima yaitu plan it, atau rencanakanlah. Setiap pencapaian harus disertai dengan strategi yang mendukung dalam mewujudkannya. Kita harus membuat perencanaan detail mengenai apa yang perlu kita lakukan dalam mencapai hal tersebut atau impian tersebut. Yang keenam yaitu work it, kerjakanlah. Kerjakanlah apa yang sudah kita rencanakan. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemenuhan pencapaian. Sesuatu tidak akan tercapai jika kita sendiri hanya tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa yang seharusnya kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu enjoy it, atau nikmatilah. Ketika kita sudah meraih sebuah pencapaian yang menjadi impian kita, pastikanlah untuk dirayakan dan dinikmati hasilnya. Dan jangan lupa untuk berbagi dengan orang lain agar menjadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya yaitu merancang pencapaian tujuan kita. Beberapa prinsip penting dalam menetapkan tujuan-tujuan yang ingin kita raih antara lain yang pertama, tulislah. Yang kedua, buatlah sespesifik mungkin. Yang ketiga, dapat diukur. Yang keempat, memiliki keinginan yang kuat. Dan yang kelima yaitu seimbang. Selanjutnya yaitu kemampuan berpikir besar. Beberapa hal yang akan terjadi saat kita mulai berpikir besar. Yang pertama yaitu kesempatan besar mulai datang. Yang kedua, orang besar bersedia menolong kita. Yang ketiga, hal-hal besar dapat terjadi. Yang keempat, mendapatkan penghasilan yang besar. Dan yang kelima yaitu kontribusi yang besar yang dibuat. Potensi dalam diri kita. Definisi potensi yaitu kemampuan yang belum tersingkap dan diaktifkan, kekuatan yang terpendam dan belum dimanfaatkan, talenta yang belum terpakai, keberhasilan yang belum diraih, bakat yang tersembunyi, dan lain sebagainya. Terdapat 3 tahapan dalam potensi, antara lain yang pertama, discover atau penemuan, yang kedua, develop atau pengembangan, dan yang terakhir, yang ketiga yaitu distribute atau penyaluran. Yang selanjutnya yaitu harga sebuah pencapaian. Ada beberapa harga yang harus siap kita bayar untuk suatu pencapaian yang kita inginkan. Mungkin hal tersebut dapat berupa hal-hal berikut ini. Yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, mengambil resiko. Yang ketiga, mendapatkan banyak kritikan. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang buruk. Yang kelima, melalui banyak kegagalan. Yang keenam, mengalami penolakan. Dan yang terakhir yaitu waktu yang digunakan. Selanjutnya yaitu benih-benih pencapaian. Pencapaian setiap hari harus dinilai dari benih-benih yang kita tabur, bukan dari tuaian yang kita tuai. Kehidupan yang kita jalani saat ini sangat dipengaruhi oleh benih apa yang sudah kita tabur pada waktu lalu. Dalam konteks sekarang, benih itu mungkin bisa dalam bentuk waktu, potensi, visi, ide, kerja keras, perhatian, usaha, pemikiran, tenaga, uang, doa, dan hal-hal lainnya. Untuk itu, ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan mengenai hukum menabur dan menuai. Antara lain yang pertama, terlebih dahulu kita harus menabur benih sebelum menuai hasil. Yang kedua yaitu kualitas benih yang kita tabur menentukan hasil yang akan kita tuai. Yang ketiga yaitu sebuah benih yang kecil berpotensi berkembang menjadi besar. Yang keempat, kita harus menunggu proses pertumbuhan sebelum menuai. Yang kelima yaitu benih yang kita tabur bisa saja tidak menghasilkan. Dan yang terakhir yaitu banyak tuaian ditentukan dari banyaknya benih yang kita tabur. Selanjutnya yaitu musuh dalam sebuah pencapaian. Beberapa hal yang sering menjadi musuh-musuh bagi kita dalam meraih sebuah pencapaian. Antara lain yang pertama yaitu ketakutan yang berlebihan. Yang kedua mencari jalan pintas. Yang ketiga sikap
sikap yang negatif. Yang keempat, tidak ada persiapan dan perencanaan. Yang kelima, kurangnya pengetahuan. Yang keenam, mudah merasa puas. Dan yang ketujuh, mementingkan diri sendiri. 8, kebiasaan menunda. Yang kesembilan yaitu kurang mahir membangun hubungan. Yang ke-10, tidak mau berubah. Yang ke-11, mudah terpengaruh oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu sifat iri hati. Selanjutnya yaitu 7 karakter seorang achiever. Yang pertama, keberanian. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, kebaikan. Yang kelima, kerendahan hati. Yang keenam, ketekunan. Dan yang terakhir yaitu kegigihan. Selanjutnya yaitu kekuatan motivasi. Yang pertama yaitu motivasi adalah langkah pertama ke arah suatu pencapaian. Yang kedua, motivasi meningkatkan kemauan. Yang ketiga, motivasi memberikan tenaga ekstra. Yang keempat, motivasi adalah dasar untuk keunggulan. Yang kelima yaitu motivasi adalah kunci menuju keberhasilan. Selanjutnya yaitu kekuatan kata-kata. Untuk menjadi seorang achiever, ada 3 kata yang kita harus hindari untuk diucapkan, yaitu yang pertama, saya tidak bisa atau I cannot. Yang kedua, tidak mungkin atau impossible. Dan yang ketiga yaitu saya sudah tahu atau I know. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan emosional. Secara umum, kebutuhan emosional manusia dibagi ke dalam 6 kategori. Antara lain yang pertama yaitu comfort atau kepastian, kenyamanan, rasa aman, dan memiliki kendali. Yang kedua yaitu change atau perubahan, variasi, sesuatu yang baru, tantangan, dan perbedaan. Yang ketiga yaitu center, yaitu pusat perhatian, popularitas, pengaruh, keunggulan, signifikan, aktualisasi diri, prestis, kuasa, dan jabatan. Yang keempat yaitu connection, yaitu hubungan, persahabatan, persaudaraan, cinta, dan komunitas. Dan yang kelima yaitu constant growth, yaitu pertumbuhan, kompeten, kesehatan, kekayaan, intelektual, dan kesuksesan. Dan yang keenam yaitu contribution, yaitu kontribusi, berarti bagi orang lain, membawa dampak, dan berpartisipasi bagi orang lain. Selanjutnya yaitu tipe-tipe orang dalam menghadapi sebuah masalah. Yang pertama yaitu tipe mengitari masalah. Tipe ini dimiliki oleh orang yang menyepelekan masalah yang ada. Yang kedua yaitu tipe menghindari masalah. Tipe ini dimiliki oleh orang yang beralasan bahwa masalah tersebut bukan untuk mereka. Dan yang ketiga yaitu tipe mundur dari masalah. Tipe ini dimiliki oleh orang-orang yang beranggapan bahwa masalah tersebut terlalu besar sehingga mereka merasa tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu tipe menghadapi masalah. Tipe ini dimiliki oleh seorang achiever, di mana seorang achiever selalu menghadapi sebuah masalah dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu masalah yang dapat mendatangkan manfaat. Yang pertama yaitu masalah yang membuat kita tumbuh. Yang kedua, masalah yang membuka kesempatan-kesempatan baru. Yang ketiga yaitu masalah yang mendorong kreativitas. Yang keempat yaitu masalah yang menciptakan motivasi. Dan yang kelima yaitu masalah yang mengajarkan banyak hal. Selanjutnya yaitu 3 kelompok manusia dalam menghadapi gunung kesulitan dan tantangan. Yang pertama yaitu kelompok quitter atau mereka yang ingin berhenti. Memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu sering bersikap negatif dan sinis, tidak memiliki visi yang kuat dan jelas, mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, bekerja sekedar cukup untuk hidup. Kelompok yang kedua yaitu camper atau mereka yang berkemah. Memiliki kriteria yaitu mudah puas akan pencapaian, memiliki standar yang rata-rata, bekerja dengan sejumlah inisiatif dan usaha agar sampai di posisi yang aman, menghindari dari banyak resiko. Dan kelompok yang terakhir yaitu climber atau mereka yang terus mendaki. Memiliki kriteria yaitu selalu menyambut tantangan-tantangan yang membawa pada kemajuan, memiliki tujuan yang jelas dan berharga untuk dicapai, dan terakhir yaitu memiliki keyakinan diri yang kuat. Selanjutnya yaitu 3 area keseimbangan hidup. Yang pertama ada jasmani, jiwani, dan rohani. Selanjutnya yaitu memberi bagi sesama.
Di sini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama memberi uang bagi sesama, dan yang kedua yaitu memberi kesempatan bagi sesama, dan yang terakhir yaitu memberi diri bagi sesama. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.